Halo minasan, halo para wibu lokal, wibu laknat, wibu bau bawang, seantero negara plus 62 Indonesia. Konnichiwa, ohayo gozaimasu, oyasumi. Welcome back to my channel. Bersama gue Maning, host paling kalian sukai, yang paling kece, yang paling swag tentunya, RC96, yang akan ngebahas tuntas anime, game music, dan segala hal yang berbau Jepang setajam silet. Nah, kali ini guys, gue akan mengulas serial yang memiliki visual yang sudah menarik perhatian banyak penonton pada musim lalu, yaitu Somali Tomori no Kami-sama. Dan sebelum gue bahas anime Somali, ayolah kalian pada subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video terupdate dari gue. Dan jika kalian suka dengan video gue, kalian boleh like dan komentarnya guys. So, langsung saja gue bahas Somali Tomori no Kami-sama, yang merupakan serial manga daring yang dibuat oleh Yako Gureishi di majalah webcomic Zenon. Manga ini mulai berjalan sejak 26 April 2015 dan hingga kini masih berjalan. Tokuma Shoten telah menerbitkan volume ke-6 manga ini pada 20 April 2019. Adaptasi animenya diproduksi oleh studio Satellite dan Hornets yang tayang sebanyak 12 episode. Kenji Yasuda menjadi sutradara anime ini. Mariko Mochizuki berperan sebagai penyusun skrip dan Ikuko Ito menjadi desainer karakternya. Berdasarkan manganya, seri ini mengambil setting di sebuah dunia yang dikuasai oleh arwah dan monster, dan di mana manusia sering dianiaya dan makin diambang kepunahan. Di suatu hutan, Golem sang penjaga hutan dan seorang gadis kecil saling bertemu. Gadis tak bernama ini kemudian dinamai Somali oleh sang golem. Sang golem menyadari bahwa eksistensi Somali sudah terancam sejak ia mengetahui bahwa gadis tersebut adalah manusia. Dengan waktu hidup sang golem yang kian menipis, keduanya memutuskan untuk melakukan perjalanan demi mencari umat manusia yang masih hidup di dunia itu. Dan menurut anime ini guys, staffnya mengatakan, "They think it will be end like this but it's not." Gue sendiri senang dengan keputusan staf produksi untuk membuat serial ini tetap menggunakan langkah yang lambat hingga akhir episodenya, sehingga tetap terjaga keteraturan material dari cerita yang ditampilkan dan tak ada rasa sesak atau ketidaknyamanan saat mengikuti pengembangan ceritanya. Bersamaan dengan itu, pengerjaan visual latar belakang dan settingannya sangat perlu diapresiasi. Nah, yuk applause-nya guys, applause-nya. Membaca sinopsisnya di sini, gue rasa akhir yang buruk adalah jalan terbesar yang bisa digunakan dalam serial ini. Dari episode ke episode, sesuatu ada yang mengembang bersamaan dengan perjalanan ayah palsu dan putrinya ini. Kemudian, terjadilah interaksi dengan makhluk lainnya, di mana pandangan mereka terhadap manusia tak seluruhnya sama. Menyadari hal ini, akhir yang saya bayangkan perlahan bergeser menjadi akhir yang baru. Akhir yang penuh dengan harapan dan bayangan akan masa depan indah dengan kehidupan bersama antar makhluk dalam dunia tersebut. Nah, Jealousy Ends. Dengan jalan cerita yang menimbulkan prasangka buruk terkait nasib karakternya, kekhawatiran pasti tak terelakkan. Narasinya sih yang dibentangkan pemilik cerita ini memang terasa lihai untuk menjaga penonton agar tetap penasaran. Ya, tentunya jikalau tidak seperti itu, mungkin orang-orang seperti gue sudah berhenti melanjutkan serial ini di bulan Februari. Reifikasi di dalam cerita antara interaksi makhluk seperti golem, goblin, dwarf, oni, hingga manusia memang perlu dijadikan suatu objek dengan tujuan untuk menyertakan atau memaklumkan isi dunia yang dibangun dengan cukup aneh ini, hingga muncul suatu kedutan seperti permusuhan antar umat manusia dan makhluk yang mereka anggap buruk rupa. Nah, kedutan ini malah menjadi gelombang yang membahayakan bagi umat manusia, hingga sampai kita di keadaan masa sekarang. hanya menyediakan satu kalimat untuk mengapresiasi visual dan latar belakang dari anime ini
gue anggap sebagai lelucon sih. Seriously, what a stunning piece of work. Gue bisa menyimpan satu galeri penuh dengan visual dari serial ini. Setelah memeriksa dengan teliti, ternyata ada andil dari Chiho Nakamura dalam pewarnaannya. Siapa sih dia? Nakamura adalah desain warna veteran yang sudah dikenal dari sentuhannya dalam serial anime seperti Yojo Senki, Hayate no Gotoku, dan Speed Grapper. Satu orang lainnya yang berperan besar dalam keindahan ini adalah Vincent Yihem, yang berperan sebagai penata seni animasinya. Vincent merupakan kreator seni latar belakang, desain karakter, dan animator yang berasal dari Prancis dan sekarang menetap di Tokyo. Ia merupakan bagian dari tim asal Prancis yang bekerja untuk studio Satellite. Tim ini dikepalai oleh Thomas Romain, kreator dari serial Code Lyoko. Sebelum itu, mereka ikut andil dalam proyek Somali Tomori no Kami-sama. Ia sempat bekerja dalam proyek serial anime Senki Seizo Senpokirji, Hakata Tonkotsu Remains, Macross Delta, dan Caligula. Jika kalian penasaran dengan karya-karyanya sih, kalian bisa tujulah akun Tumblr-nya. Trying to be realistic. Penggambaran seorang anak perempuan bernama Somali selalu menumbuhkan kekesalan bagi para telinga yang lemah, dikarenakan kerealistisan karakternya dengan anak-anak di dunia nyata. Dia berisik demi memuaskan keinginan tahuannya. Dia susah diatur demi menuntaskan rasa penasarannya. Dia lucu demi menunaikan kodrat seorang anak kecil. Dan dia menyayangi orang lain tanpa memandang bulu lah, atau tanpa mengindahkan situasi yang menghantuinya. Perempuan yang mudah dimengerti namun sulit diajak mengerti, layaknya seorang anak-anak lah pokoknya, seorang bocah. Guraisi membentuk karakter ini layaknya anak tanpa pengalaman, walau ia sudah dari kecil menjadi budak dan calon santapan para makhluk-makhluk aneh yang ada di dunia tersebut. Dan kemudian sang golem nih, penjaga hutannya lebih mirip dengan robot yang sudah diprogram sedemikian rupa. Ia tak punya perasaan, namun bertindak menggunakan logika tajamnya. Perannya sebagai ayah pengganti lebih seperti Terminator hutan gitulah, yang diberikan misi untuk melindungi hutan dan menjaga makhluk di dalamnya. Dijelaskan tanpa emosi, akan tetapi ada yang tumbuh dalam dirinya setelah bertemu Somali. Gue sendiri tak mengetahui dari mana tumbuhnya emosi itu berasal, namun ini perlu diperluas dalam cerita tambahan ya kalau diperlukan sih. Gue yakin ada beberapa suara yang mengkritisi hal ini dalam ulasan mereka masing-masing. Dan setelah gue ngulik guys, ada tentang anime ini, ada yang mencetuskan bahwa Frederick mengatakan polesan terbaik dari orang-orang terpilih. Memang benar sih. Impresi pertama pada serial ini kurang lebih sama seperti Gasmet, di mana serial ini akan berakhir dengan buruk. Dengan impresi seperti itu, serta lagu opening dan endingnya mendukung impresi tersebut, gue sendiri selalu was-was dan sudah mempersiapkan diri pada setiap episodenya. Jalan cerita di setiap episodenya cukup sederhana, di mana di sini mereka seperti selalu menemukan hal baru, baik itu untuk Somali atau golem itu sendiri. Ya, karena mereka terhitung sebagai makhluk yang jarang ditemui di serialnya lah. Satu lagi, apresiasi terhadap visualnya yang memanjakan mata, pokoknya benar-benar indah lah. Dimana setiap desa atau tempat baru yang Somali tuju digambarkan dengan sangat menarik. Tiba di ending dari anime ini, dimana sang golem yang mampu survive dan tetap bersama Somali. Benar-benar lah pokoknya, ini memang merupakan ending yang bahagia. Namun gue sendiri malah merasa kecewa karena gak ada sama sekali punchline yang diberikan atau kurang lebih sama seperti episode-episode sebelumnya. Cuma bedanya ya ini adalah episode terakhir sih. Gue pikir kurang lebih ini merupakan anime yang hampir keseluruhannya bagus, namun tidak dengan endingnya. Untuk story, cerita ini gue kasih 6 dari 10. Enjoyment 9 dari 10. Visual tentunya 9 dari 10. Animationnya ya 7 lah dari 10. Audionya 8. Karakternya 7. Dan overall jeng gue
gue kasih nilai 7,8. Dan itulah ya guys ulasan atau review gue mengenai anime Somali Tomori no Kami-sama. Jika kalian suka dengan video gue, kalian bisa like dan tulis komentarnya. Sekian dari gue guys, gue undur diri. Sayonara. Wahahaha.